Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kenny Zaya dengan NIM B10111181084. Di sini saya akan menjelaskan teknik peramalan dengan metode moving average dan exponential smoothing dan teknik dekomposisi. Aplikasi yang saya gunakan yaitu ada dua, aplikasi Excel, Microsoft Excel, dan Gretel. Yang kedua-duanya telah diinstal, dan data yang akan saya gunakan adalah data nilai tukar petani untuk Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2017 ke tahun 2019. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah permodelan dalam perekonomian. Baiklah, akan saya mulai dengan yang pertama, peramalan menggunakan metode moving average atau rata-rata bergerak dalam bahasa Indonesianya. Nah, ini data yang telah saya sediakan, 36 data. Dan pertama kita buat moving average-nya atau MA dengan interval ataupun ukuran rata-rata per bulannya saya gunakan 6 bulan. Ini artinya akan dirata-ratakan dari bulan Januari ke bulan Juni. Jadi di sini mulainya tinggal masukkan rumus average dan langsung dimulai dari Januari ke Juni. Setelah dapat, tinggal ditarik breakdown ke bulan Desember 2019. Nah, angka ini kemudian kita masukkan ke forecasting atau pelamaran. Peramalannya dimulai dari bulan Juli dengan mengacu ke hasil bulan moving average bulan Juni. Sama seperti sebelumnya, kita drag down ke Januari 2020 sehingga didapat peramalan Januari 2020 93,89. Nah, untuk melihat perbedaan adakah berbeda penggunaan Excel maupun Gretel, seharusnya tidak ada. Jadi kita skemakan atau kita plotkan dulu ke dalam grafik. Ini hasil perhitungan moving average Excel. Nah, terdapat 3 garis. Yang berwarna biru ini data originalnya YT, berwarna merah MA moving average-nya, dan yang hijau adalah forecasting-nya atau peramalannya. Selanjutnya kita lakukan teknik peramalan ini menggunakan Gretel. Di sini kita open data. Untuk pertama kali kita akan menggunakan user file, tapi jika pernah membuka data sebelumnya maka akan muncul history data yang pernah telah dibuka. Nah, ini kita user file, terus kita cari file yang telah kita susun berisi data. Di sini ada, kita ubah menjadi XLX. Nah, tentukan row-nya. Nah, di sini kita akan membangun struktur datanya. Jadi pertama time series forward, sesuaikan dengan data yang kita punya, bulanan, jadi monthly forward dari 2017. Forward lagi dari 2017, apply. Di sini ini tidak kita gunakan, jadi yang V2. Untuk memudahkan kita edit attributes-nya dan disesuaikan namanya yaitu YT. Oke. Nah, untuk meramalkan dengan metode moving average dengan Gretel, kita lakukan variabel, kemudian pilih filter dan simple moving average. Di sini number of observation-nya rata-rata awalnya kita sesuaikan dengan yang telah kita lakukan di Excel 6. Lanjut, kita centang pilihan-pilihan ini kecuali center.
Oke. Nah, telah terplot atau telah tergambarkan grafiknya, bisa kita samakan dengan hasil dari Excel yang memiliki ini YT original data berwarna hijau, ini YT, dan yang kuning ini merupakan MA-nya. Bisa dilihat kesamaan antara yang diplot dengan Gretel maupun plot hasil dari Excel. Nah, berikutnya kita lanjutkan ke metode peramalan dengan exponential smoothing dengan data yang sama. Nah, perbedaannya sebelum masuk ke data pertama, kita tambahkan satu row lagi, satu baris lagi kolom Excelnya, baris Excelnya, dan kemudian kita di sini menggunakan alpha. Alpha saya menggunakan 0,2. Jadi alfanya dapat digunakan dari 0 sampai 1. Nah, gunanya adalah untuk pertama kita masukkan initial value-nya dulu. Ini average kan? 6. Nah, initial value ini berguna untuk nanti pada saat penghitungan. Jadi ini 0,2 dikali YT ditambah sisanya 0,1 dikurang 0,2, jadi 0,8 dikali initial value. Setelah itu tinggal kita drag down ke bawah, kemudian kita forecasting. Caranya sama seperti moving average tadi. Hasil pertamanya diambil dari initial value, kemudian drag down ke bawah, atau bisa di copy satu, digunakan dengan sama dengan seperti ini, sama dengan initial value, selanjutnya sama dengan bulan Januari, dan seterusnya seperti tadi di drag down. Kemudian kita plot untuk melihat grafiknya, dan kita insert. Oke, masuk ke line. Nah, ini chart atau grafik yang diplot menggunakan Excel dengan exponential smoothing alpha 0,2. Kita lanjut ke Gretel. Tadi ini ditutup dulu karena sudah terbukti sama. Nah, di sini kita abaikan yang MAMC ini karena sudah selesai. Jadi kita dari YT kita masuk ke variabel filter exponential moving average. Nah, weight of, jadi bobot dari observasinya itu alpha kita tadi yaitu 0,2. Kemudian observasinya yang rata-ratanya 6. Selanjutnya dicentang dan keluar. Nah, ini hasil plot menggunakan Gretel dan ini hasil plot menggunakan Excel. Sekali lagi bisa dilihat sama, kecuali perbedaannya yaitu di Excel kita menggunakan forecasting, ada tambahan forecasting yaitu yang warna hijau. Sedangkan di Gretel ini tidak ada, cuma original data dan exponential smoothingnya. Nah, sekian untuk materi teknik peramalan dengan moving average dan exponential smoothing menggunakan Gretel dan Excel. Kita lanjut ke materi kedua mengenai dekomposisi. Dekomposisi ini merupakan teknik untuk mengeluarkan komponen-komponen yang ada di data time series. Komponen-komponen yang dimaksud ini ada komponen tren, musim, siklus, dan acak. Stepnya lumayan panjang untuk dekomposisi sendiri, tapi kita lakukan satu-satu. Yang pertama kita
menghitung atau menyusun apa yang disebut Centered Moving Average, CMA. Nah, CMA ini kita rata-ratakan dalam 1 tahun dan diletakkan di pertengahannya, itu antara Juni atau Juli. Jadi sama dengan average. Kita mulai dari Juni untuk bulan Januari ke Desember. Setelah itu kita drag down ke bawah hingga ke bulan Juni, Juni 2019. Nah, setelah itu kita setelah mendapat CMA ini, oke. Nah, sampai dengan Juni 2019. Kemudian kita mencari TR kali CL, tren kali siklus, sama dengan ini merupakan CMA 12 juga. Nah, ini merupakan rata-rata dari bulan Juni dan Juli. Maaf, ini harusnya dimulai dari bulan Juli. Nah, rata-rata 2 bulan ini. Kemudian kita drag down, atau bisa juga kita lakukan hal yang sama dengan langsung aja di drag down hingga ke bulan Juni. Nah, setelah itu kita buktikan hasil ini untuk melihat apakah benar dengan menggunakan Gretel. Jadi YT tadi, abaikan sisanya yang tadi dari moving average dan exponential. Kita gunakan YT, terus variabel, filter, masuk ke simple moving average, tapi centered kita centang, dan observation rata-rata yang bulan yang dirata-ratakan 12, benar. Oke. Override, oke. Yes. Nah, ini grafiknya, bisa dilihat ini dari tengah hingga ke sini, dari Juni ke Juli. Untuk melihat angkanya, kita buka ini centered. Nah, dimulai dari Juli 2017. Tunggu sebentar, datanya saya munculkan lagi. Nih, MAYT. Nah, 96,70 hingga 93,72. Nah, terlihat sama. Jadi dapat dikatakan hasilnya sejauh ini sudah benar. Kita tutup dulu. Nanti kita akan menggunakan Gretel lagi. Tapi ini kita lanjut ke Excel. Setelah kita mendapatkan tren kali siklus atau TR kali CL ini, kemudian kita mencari SN kali IR. Yang mana sesuai rumusannya ini merupakan hasil pembagian dari YT dibagi TR kali CL. Jadi kita mulai dari yang datanya udah ada, TR CL-nya 96,70. Jadi di sini kita mulainya ini sama dengan YT dibagi TR kali CL. Nah, setelah itu langkahnya sama untuk baris-baris selanjutnya. Mempermudah, kita drag down ke 93,72 yang terakhir. Sudah. Nah, hasil ini kemudian akan kita pisahkan mana yang tahunnya full, seperti tahun 2018 ini full 1 sampai 12. Sedangkan untuk 2019 dari Januari ke Juni dan 2017 dari Juli ke Desember. Nah, ini kita pisahkan dengan sebutan kolom baru SN1 dan SN2. Nah,
SN1 ini kita ambil dari 2018. Copy. Pastenya harus sedikit hati-hati, jadi kita gunakan paste spesial. Value. Oke. Nah, selanjutnya sama, kita masukkan ke SN2. Copy. Terus paste spesial value. Terus 2019 kita lakukan copy baju ini, lalu paste spesial lagi value. Nah, setelah dapat ini kita rata-ratakan, kita mencari apa yang disebut seasonal factor. Jadi indeks musim ini bisa dicari dengan dua cara, dengan rata-rata maupun median. Ini sama dengan masukkan rumusnya average dari SN1 dan SN2. Setelah itu seperti tadi, untuk mempermudah breakdown, median juga tinggal kita lakukan, masukkan rumusnya median dari SN1 dan SN2, kemudian nah seasonal ini maksudnya musim ini seharusnya tadi sebelumnya maaf saya lupa menjelaskan kenapa kita mencari SN1, SN2 dan seasonal factor ini. Sebelumnya kita harus melihat bahwa season SNIR ini harusnya sama dari bulan Januari ke Oke, setelah kita mendapatkan rata-rata dan mediannya, kita jumlahkan. Nah, total dari seasonal factor ini harusnya 12 pas, karena satu periode satu tahun kita itu memiliki 12 data, 12 bulan. Nah, jadi pertama kita sum dari sini ke sini. Nah, bisa dilihat ini hasil data saya itu 12,0055. Jadi dia memang harus 12 pas. Jadi di bawah 12 tidak boleh, di atas 12 juga tidak bisa. Bukan tidak bisa, harus disesuaikan. Ya, untuk menyesuaikannya kita gunakan angka baru yang kita munculkan dari hasil 12 dibagi sum dari seasonal factor kita tadi. Nah, setelah itu kita masukkan ke apa yang kita sebut adjusted SN. Adjusted SN ini kita mengalihkan angka seasonal factor ini dengan angka ini. Angka yang tadi kita munculkan dari 12 bagi itu. Sebelumnya kita kunci dulu untuk rumus yang baik. Kita kunci di row kolom I sel 16, kita kunci. Selanjutnya tinggal di drag down ke bawah. Mengunci harus dikunci supaya tidak terjadi kesalahan rumus. Jadi selanjutnya kita sum adjustednya dari sini ke sini. Nah, sudah 12. Kolomnya saya besarkan sedikit. Nah, oke. Setelah ini kita masukkan ke SN yang tadi. SN yang telah dikalikan. Jadi adjusted ini kita copy ke setiap tahunnya. Ini Ctrl C. Maaf, saya ulang. Ctrl C, paste spesial, jangan lupa. Value. Lagi 2018 kita paste yang sama sehingga Januari ataupun bulan-bulan setiap tahunnya memiliki angka SN yang sama. Paste spesial karena ini musiman.
value. Oke, setelah kita samakan, maka kemudian kita cari di seasonal. Dengan cara selanjutnya kita mencari di seasonal dengan cara mengeluarkan komponen SN ini dari YT. Jadi YT bagi seasonal. Oke, kita drag down ke bawah. Baris-baris selanjutnya sama langkahnya, YT dibagi SN. Setelah mendapat di seasonal atau angka yang sudah keluar SN-nya, sudah tidak ada SN-nya lagi, kita mencari tren. Nah, tren ini kita gunakan Gradle lagi untuk menghitung trennya. Sini saya sudah siapkan datanya. CSV, oke. Yes. Kita masukkan time series, forward, monthly, forward, 2017, forward, apply. Nah, di sini kita gunakan DS di sini nih. Lalu kita tambahkan time trend atau ini time trend. Setelah itu kita masukkan ke model OLS, Ordinary Least Squares. DS ini atau di seasonal itu menjadi variabel dependent. Time itu merupakan variabel regresornya. Oke. Kita masuk ke analisis untuk melihat trennya, bisa menggunakan ini, display actual, fitted, and residual ini, atau forecast. Kita gunakan dua-duanya untuk melihat apakah sama atau berbeda. Jadi oke, kita masukkan. Nah, ini grafiknya, tutup dulu, kita mau lihat angkanya. Nah, sudah nih fitted. Nah, fitted ini sama dengan prediction 97,516,968 sampai ke Desember 2019 juga sama 93,293461. Ini yang akan kita copy dan kita masukkan ke kolom kita di Excel. Untuk mengkopinya tidak bisa dengan memilih seperti ini, tidak, tapi kita copy ke MS Word dulu, Microsoft Word. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kita paste Ctrl V. Baru kemudian kita pilih prediction atau trend yang kita akan miliki. Oke, C, copy dan kita paste di sini. Ini TR. Setelah mendapat TR, ini kita samakan dulu home number. Oke. 4 angka. Setelah mendapat TR, kemudian kita mencari TR kali SN. TR kali SN. Tinggal masukkan trennya dikali seasonnya. Breakdown ke bawah sama.
Nah, setelah didapat TR kali SN, kita masukkan ke rumus CL kali IR atau siklus dikali irregularity acaknya sama dengan YT dibagi TR kali SN. Jadi untuk mencari CL kali IR, tinggal ikuti rumus. Ini CL YT nya dibagi TR kali SN. Nah, ini kemudian kita susun central moving average-nya untuk 3 bulan. Jadi CL sama dengan CMA 3 yang ganjil. CMA 3. Jadi di sini sama dengan average untuk 1, 2, 3 bulan. Dan kita lakukan hal yang sama hingga ke bulan November 2019. Atau di drag down supaya lebih mudah. Lanjut. Sekarang IR sama dengan rumus yang baru, kolom selanjutnya yaitu IR sama dengan CL dibagi dikali IR per CL. Jadi acaknya itu CL kali IR dibagi CL. Jadi ini yang ada, langsung dimulai, masukkan ini dibagi CL. Oke. Dan tahun-tahun selanjutnya oke. Baru yang terakhir. Nah, ini udah kita dapatkan komponen-komponennya. Yang pertama ini saya bold SN, TR, CL, IR. Jadi 4 komponen yang tadi dari dekomposisi ini udah kita temukan semuanya. Untuk membuktikan apakah komponen-komponen ini benar, kita balikkan ke rumus multiplikatif yang tadi, YT sama dengan SN kali TR kali CL kali IR. Nah, ini untuk membuktikan hasil yang tadi kita dapat ini apakah sama atau tidak. Jika benar, hasilnya akan sama dengan data original sebelum didekomposisi tadi. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus, kita mulai yang ada nih dari sini, dari bulan Februari 2017 SN kali TR kali CL kali IR. Nah, apakah hasilnya sama dengan yang di sini? Sebelumnya kita drag down dulu untuk bulan-bulan selanjutnya sama. Nah, untuk memudahkan kita hide, kita sembunyikan dulu kolom-kolomnya, selanjutnya kita bandingkan. Nah, bisa dilihat ini merupakan data original YT dan ini adalah hasil kali dari komponen-komponen yang tadi setelah kita dekomposisikan. Hasil kali dari SN, TR, CL, dan IR atau musim, tren, siklus, dan acak. Ini kan irregularity. Nah, bisa dilihat sama hingga terakhir bulan November 2019.
Dengan begitu, berakhirlah penjelasan saya mengenai teknik dekomposisi tadi ini dan menutup video penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.